Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah atas karunia Allah, rahmat, hidayah sehingga kita dapat bersama-sama di acara pada pagi hari ini. Perlindungan anak yang mudah-mudahan membuat kita semakin mumpuni sebagai orang-orang dewasa, orang tua terhadap buah hati anak-anak kita, putra-putri Indonesia tercinta. Tidak lupa salam salawat kita lantunkan kepada junjungan umat kekasih Allah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kelak kita dipertemukan dengan beliau di saat-saat yang sangat kita rindukan di yaumil akhir. Hari ini Dr. Hamid sudah siap untuk kita semuanya. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah. Semuanya berkat Allah ya, kita bisa berada di sini. Bicara soal kaitannya anak-anak, kemudian persahabatan di antara mereka. Kalau untuk bahasan kali ini persisnya jadi kita pilih judul apa nih? Ini menjadi salah satu bagian dari membangun ketahanan diri anak itu. Bagian ketiga adalah persahabatan. Oke, jadi untuk daya tahan anak-anak diperlukan yang namanya persahabatan. Akan seperti apakah gerangan, kejelasan dan penjelasannya? Mari kita simak. Silahkan Dok. Baik, terima kasih Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengar wabarakatuh. Radio Rasil di mana saja berada, terutama yang ada di kota Batam, kota Palembang, kota Pontianak, di Jabodetabek, kota Sukabumi, kemudian kota Semarang, kota Magelang, Yogyakarta, Bondowoso dan Banyuwangi. Insya Allah hari ini Ayahanda dan Bunda kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan ketahanan anak, aspek yang ketiga. Kalau sebelumnya kita telah membahas bagaimana memastikan anak itu memiliki keamanan dasar sehingga dia terbangun kepercayaan diri dia. Lalu yang kedua adalah pendidikan, segala sesuatu yang dia dapat baik itu dari ayah, bunda, dari tetangga, kemudian dari keluarga besar, kemudian dari masyarakat, yang kemudian akan semakin memperkaya diri dia, sehingga kalau anak itu memiliki pendidikan yang tidak hanya didapat dari bangku sekolah, itu yang kemudian dia dapat mempertahankan diri dia baik di masa kini maupun di masa yang akan datang insyaallah. Yang ketiga ini Bunda Nuning adalah persahabatan. Salah satu hak asasi manusia selain hak untuk berpolitik yang diidentikan dengan bersuara, jadi setiap anak itu dia memiliki hak untuk bersuara. Lalu yang kedua adalah hak asasi sosial. Hak asasi sosial itu Bunda Nuning adalah bagaimana setiap anak itu dia berinteraksi dengan siapapun. Nah, di sana nanti akan terbangun dari dia berteman dengan siapa saja, lalu kemudian meningkat menjadi sahabat. Ini persahabatan ini menjadi sangat penting. Untuk itu Ayahanda dan Bunda, bila kita berharap anak kita menjadi individu yang memiliki daya tahan di kemudian hari maupun pada masa kini maupun masa akan datang insyaallah, dengan kita membangun 3 hal penting. Itu pertama Bunda Nuning adalah bagaimana ayah dan bunda memfasilitasi bagaimana anak ini supaya dia memiliki sahabat yang banyak. Dengan dia memiliki sahabat yang banyak dengan berbagai latar belakang, insya Allah
dia tidak akan mengalami kesulitan. Bagaimana memfasilitasinya ini? Otomatis ayahanda dan bunda banyak memperkenalkan anak-anak kita dengan berbagai temannya, berbagai, terutama dari lingkaran yang paling utama itu di lingkaran di rumah dulu. Kakak juga itu tidak otomatis jadi sahabat. Bagaimana kita menjadikan si kakak, si adik menjadi sahabat dari anak kita? Begitu juga ayah dan bunda menjadi sahabat bagi anak kita. Coba Bunda Nuning, kalau sudah di level sahabat itu apa saja yang akan diminta atau apa saja yang kita minta itu akan dipenuhi. Tidak hanya dalam bentuk materi tetapi banyak hal, sharing informasi, sharing masalah juga itu bisa memungkinkan. Kemudian membangun bagaimana anak itu bersahabat dengan kakek, nenek, paman, bibi, yang sehingga tidak cukup dia memiliki status sebagai cucu atau keponakan, lalu begitu sebaliknya tidak cukup hanya sebagai kakek, sebagai nenek, sebagai paman, sebagai bibi. Ini semua akan menjadi bekal bagi anak kita untuk terjun di kehidupan sehari-hari dia. Dia memiliki daya lentik, flexibility, kemampuan menyesuaikan diri, bagaimana dia berbicara dengan kakek, bagaimana dia berbicara dengan paman, bagaimana berbicara dengan adiknya. Itu dia dapat menyesuaikan diri, terbangun semacam satu jaringan ikatan persahabatan, bersahabat. Lalu dengan tetangga, ini tetangga Bunda Nuning, dari tetangga kita akan mengidentifikasi ada 3 teman anak. Ada anak yang teman kita itu yang suka berbagi. Jadi apapun yang kita minta pasti dia akan penuhi. Kemudian yang kedua, ada teman yang tempat kita berbagi cerita. Otomatis ada solusi-solusi yang diupayakan sehingga masalah yang dihadapi oleh anak kita minimal terselesaikan. Ambil contoh Bunda Nuning, kalau kita sudah bersahabat baik dengan teman kita, misalnya kita tidak bisa matematika, terbantu untuk menyelesaikan PR matematika. Tapi sebaliknya juga dia tidak memiliki kemampuan menyusun kata-kata untuk menghasilkan sebuah puisi. Jadi barter itu tidak terasa Bunda Nuning, itu yang kemudian akan berkesan di kemudian hari. Kemudian yang ketiga, ada teman kita itu dia memang sangat kita harapkan, tetapi dia tukang pokoknya dia yang perlu didengar. Terus kalau dia minta sesuatu atau kita mau makan bersama atau membeli sesuatu, dia tidak mengeluarkan uang. Jadi dia berharap kepada kita. Ini anak-anak kita kalau sudah kita fasilitasi lalu kita beri penjelasan seperti ini, dia akan mengetahui, oh ternyata tidak semua sahabat itu memiliki sikap atau perilaku yang sama, dia berbeda-beda. Dan menjadi sangat penting bagi seorang ayah dan seorang bunda untuk menekankan kepada anak itu mengambil hikmah dari setiap dia berteman dengan anak tetangga. Jadi baru tetangga saja Bunda Nuning, kita sudah banyak hal yang kita peroleh. Bagaimana dengan teman di sekolah? Jadi ini kemudian akan menjadi sahabat kita. Kemudian teman sepermainan. Jadi tidak permainan, mungkin dia tidak di satu sekolah dengan kita,
juga tidak satu komplek dengan kita, tapi dia selalu berjumpa di ruang bermain. Di sana kita bisa berbagi mainan, berbagi cerita, dan berbagi hal. Dan itu yang kemudian anak kita minta untuk selalu ambil hal-hal yang positif. Kalau yang negatif itu buat apa Bunda Nuning untuk disimpan di pikiran kita. Tapi hal-hal yang positif dari setiap anak itu insya Allah akan kita temukan dari berbagai latar belakang. Tapi ada juga Bunda Nuning sahabat pena. Dulu Bunda Nuning punya sahabat pena nggak tuh? Banyak. Saya dulu ingat mungkin ayahanda dan bunda yang sering membaca majalah Kuncup ya, ada, atau majalah Kuncup atau majalah Pramuka itu selalu ada ruang untuk menjalin hubungan sahabat pena. Kita kirim surat ke mereka. Hari ini mungkin masih ada, tapi dengan media yang lain. Iya, bisa medsos saja sekarang dengan lebih luas. Seperti anak saya dulu, dia membangun jalinan komunikasi dengan teman-teman belajar bahasa dari berbagai negara. Itu yang kemudian itu agak terhenti saat dia sudah mulai sibuk untuk mata pelajaran. Hal itu juga menjadi hal yang penting. Bagaimana ayahanda dan bunda? Apakah kita sudah memfasilitasi anak kita mengenai hal-hal itu semua? Di dalam memfasilitasi anak kita itu ada hal yang perlu ayahanda dan bunda tekankan. Dan kalau boleh sebelum anak-anak kita fasilitasi untuk bersahabat, itu kita bangun kontrak dulu Bunda Nuning. Kontrak itu menjadi penting, di mana ada rambu-rambu yang selalu ditekankan oleh ayahanda dan bunda dalam bersahabat adalah poinnya membangun saling pengertian dan jujur. Kalau kita bersahabat dilandasi dengan kejujuran, insya Allah itu yang akan menjadi modal dasar, dan itu akan menjadi ikon diri kita, dikenal oleh setiap sahabat kita. Ini si ayah, si bunda ini yang harus kita bangun. Meskipun sudah kita lakukan ya pada anak-anak kita, tetapi tidak menjadi satu ruang untuk kita diskusikan bersama-sama mereka, itu akhirnya menjadi hal yang biasa dan itu tidak menjadi catatan kita. Yang poin penting yang ingin kami tekankan dalam memfasilitasi anak bersahabat adalah Bunda Nuning, setiap anak kita mau kemana-mana itu kita akan review di sore hari. Dek, tadi pagi ayah dengar kamu ketemu dengan bermain dengan ini, boleh nggak ayah atau bunda dengar ceritanya? Wah, dari cerita itu kan akan membantu ayah dan membantu bunda untuk mengenal siapa sahabat anak kita. Dan itu yang menjadi sangat menarik Bunda Nuning. Di situ jalinan komunikasi antara ayah dan bunda itu bersama anaknya akan terbangun. Dan Bunda Nuning, tantangan ayahanda dan bunda yang memiliki anak remaja sekarang apa? Banyak banget pasti. Banyak. Kita dengar salah satunya adalah ketertutupan dari anak kita. Karena itu tidak dibangun sejak dari kecil. Kalau setiap sore atau setiap pekan, aku lihat kamu tadi main sama si siapa tadi, coba cerita sama ayah, cerita sama bunda dong. Lalu dari kamu berteman dengan dia itu apa saja yang kamu dapat? Itu di situ. Lalu apa yang kamu bisa berikan sama dia sehingga dia merasa senang bisa bersahabat dengan kamu. Ini Bunda Nuning memfasilitasi anak ini memang benar-benar menjadi poin penting yang pertama.
Yang kedua Bunda Nuning adalah tadi setelah memfasilitasi adalah mendorong. Iya. Ini hal yang menjadi penting dalam membangun persahabatan adalah mendorong. Mendorong ini tidak cukup hanya didorong-dorong ya, tapi bagaimana kita juga melanjutkan apa-apa saja yang tadi kita sudah fasilitasi, lalu kita dorong anak ini kalau boleh sebanyak mungkin sahabatnya itu terjalin dari berbagai aspek Bunda Nuning. Dan itu sesuai dengan level usia dia dan tingkat pendidikan. Jadi dari PAUD, lalu TK, SD, SMP, SMA. Yang menarik kalau ada beberapa anak itu dia ikut pesantren, lalu ikut boarding school atau sekolah mungkin tidak dekat dengan rumahnya, jauh dari rumah dia. Itu semakin beragam sahabat dia. Ini kita harus dorong. Jadi ayahanda dan bunda dalam mendorong anak untuk bersahabat itu kita harus bangun kepercayaan kita kepada anak kita itu 100% Bunda Nuning. Dan dengan dia kita percaya 100%, insya Allah dia tidak akan melakukan hal yang di luar harapan kita. Dan dengan kita mendorong terus berteman dengan siapa saja, terutama ini yang menjadi penting juga adalah bersahabat dengan anak-anak yang disabilitas. Bila anak kita yang abilitas, kenapa ini menjadi penting Bunda Nuning? Banyak anak-anak yang disabilitas itu mereka kehilangan persahabatan karena ada batasan-batasan yang dibuat oleh orang tua, sehingga anak tadinya dia sangat mudah bergaul, dia sangat akomodatif dengan teman-temannya yang disabilitas, lalu kemudian dia mampu membantu dalam hal habilitasi, tidak membantu untuk bagaimana dia tidak bisa merangkak terus kita angkat, bukan itu. Tapi yang penting bagaimana anak kita itu, misalnya anak disabilitas itu tidak mampu memegang bola, lalu kita latih, kita minta anak kita untuk membantu dari detik ke detik, ke menit, ke jam, lalu kemudian anak disabilitas itu mampu melakukan apa yang diupayakan oleh anak kita, itu sesuatu yang akan dia selalu ingat. Dan percaya dirinya juga semakin percaya. Dalam mendorong anak bersahabat ini Bunda Nuning, ini otomatis ayah perlu juga harus membangun juga komunikasi dengan orang tua dari sahabat anak kita. Kenapa ini menjadi penting Bunda Nuning? Dengan terjalin saling mengenal, insya Allah pada suatu waktu anak kita terlambat datang, atau anak kita misalnya nih dari rumah ke sekolah itu ada halangan, ada sesuatu yang kemudian membuat dia tidak mampu mencapai rumah, si anak kita bisa saja dia menelpon, ayah, bunda, aku di sahabatku ini, lalu ayahnya, bundanya sangat senang karena kebetulan anaknya itu anak yang mungkin perlu banyak teman. Dengan kehadiran anak kita, dia semakin terbantu. Lalu ada satu hal yang didapat oleh teman anak kita dari anak kita, begitu juga sebaliknya Bunda Nuning. Jadi tidak ada sesuatu itu yang yang tidak dapat kita ambil hal-hal yang positif. Ini Bunda Nuning, kalau setiap orang tua mulai memfasilitasi lalu kemudian mendorong anak untuk saling bersahabat, insya Allah
jaringan persahabatan itu tidak akan mudah lepas dan mudah putus, dan justru anak kita juga akan semakin dikenal oleh siapapun, baik itu oleh teman dia di rumah atau sahabat di rumah, di tetangga, lalu di sekolah, di tempat bermain, di ruang publik manapun. Anak kita itu dikenal atas kejujuran dan kebaikan dari anak kita. Ini yang menjadi penting. Lalu yang ketiga, menjadi penting Bunda Nuning di dalam memastikan anak kita itu berkembang aspek persahabatan adalah mencegah atau mengintervensi lebih awal hal-hal yang akan merusak persahabatan dia dengan teman dia. Jadi jangan ditunda, disegerakan. Kenapa tadi Bunda Nuning selalu setiap sore atau akhir pekan ayah dan bunda itu perlu mengajak anak untuk berbicara, lalu salah satu yang ditinjau atau direview itu Bunda Nuning terkait dengan bagaimana dia dengan sahabat-sahabat dia. Di sana akan ada cerita-cerita yang kemudian, Bun, aku kayaknya nggak suka sama dia. Habis dia, tadi kan ada 3 jenis sahabat itu Bunda Nuning kan. Itu yang kemudian disegerakan untuk diintervensi. Karena jangan sampai akan menjadi bumerang bagi anak kita dengan sahabatnya. Dan itu yang kemudian seharusnya kalau dia tetap mempertahankan persahabatan dia dengan teman dia itu, dia akan banyak belajar kehidupan orang yang ada di luar dari sahabatnya dia. Coba Bunda Nuning, kalau itu dia dibatasi atau diputus, akhirnya pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang seharusnya kita dapat dari sahabat kita itu mungkin yang membuat kita tidak suka, atau kita merasa kok aku ini selalu diharap-harapkan, atau kalau ada PR kok aku ini selalu jadi diandalkan. Nah, ini yang kemudian itu kalau tidak segera diintervensi oleh orang tua dan melihat ada hal yang baik di balik itu, memang mungkin kalau kita hitung-hitung negatifnya agak banyak daripada yang positif. Tapi kita akan kehilangan wadah pembelajaran. Jadi Bunda Nuning, dari 3 jenis sahabat atau teman itu kita sebetulnya banyak belajar dari mereka. Nah, ini poin penting yang bagaimana ayahanda dan bunda kita upayakan. Pertanyaan sekarang Bunda Nuning, apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum anak itu membangun persahabatan? Ini yang menjadi penting. Bunda Nuning, peran dari ayah dan bunda sebagai pendidik pertama dan utama itu adalah bagaimana memastikan anak kita itu aspek perkembangan nilai-nilai agama dan moralnya itu benar-benar tidak harus hatam ya Bunda Nuning, tapi minimal segala sesuatu apa yang dia lakukan itu hanya karena Allah dan dia merasa diawasi oleh Allah, dan di aspek moralnya anak itu selalu menjaga kejujuran. Dia tidak mudah berbicara atau berkata-kata kasar, kata-kata yang membuat orang lain tersinggung atau membuat orang lain itu tidak menyukai dia. Nah, ini sejak kapan Bunda Nuning kita harus mulai tancapkan ini? Ini kalau boleh sejak usia 0 sampai 8 tahun. Karena di sana itu aspek perkembangan anak yang benar-benar membutuhkan ayah dan bunda itu sebagai model, sebagai contoh, sebagai tauladan. Dan
di sana kita adalah sebagai pendidik pertama dan utama. Itu yang paling penting Bunda Nuni. Coba kebayang oleh Bunda kalau anak kita itu segala sesuatu melakukan kegiatan itu hanya diniatkan hanya karena Allah dan dia merasa diawasi oleh Allah. Kemungkinan pada saat dia bersahabat, dia akan melakukan hal-hal di luar itu enggak Bunda Nuni? Rasa-rasanya sih pasti dengan apa yang dia sadari yang terbaik lah yang akan dilakukan anak-anak. Ya, dan itu yang kemudian pada saat sore hari ayah atau bundanya untuk mengoreksi, menggali, pasti akan muncul cerita-cerita itu yang kemudian semakin yakin dan semakin percaya kita kepada anak kita. Hari ini ayah dan bunda sangat senang atas perilakumu nak. Itu yang kemudian dia semakin yakin apa yang dia lakukan bersama sahabatnya itu adalah sesuatu yang berada di jalur yang diharapkan oleh siapapun. Itu yang pertama Bunda Nuni. Yang kedua adalah ini yang menjadi poin penting setelah kita memastikan anak-anak kita memiliki nilai-nilai agama dan moral adalah aspek kognitif. Dia itu mendapatkan penjelasan, pengenalan, pembimbingan dari bunda dan dari ayah. Apa saja yang ada di rumah itu, dia tahu itu dari mana asalnya, dari mana sumbernya, bagaimana proses itu bisa terjadi. Dan itu yang kemudian dia dapat mengingatnya, dan ini yang kemudian akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat pada dia adalah pada saat dia akan berbagi cerita dengan temannya, itu ceritanya penuh dengan informasi yang informasi itu benar-benar sudah terverifikasi dari bundanya dan dari ayahnya. Dan itu yang kemudian apa yang membuat teman-teman atau sahabat-sahabat dia itu sangat senang sama dia. Bagaimana Bunda Nuning untuk memastikan anak kita itu pokoknya kalau tidak ada dia jadi tidak ramai itu. Jadi temannya tidak merasa rugi bersahabat dengan dia karena semua apa yang dia tanya dari anak kita itu dia bisa jawab. Ya minimal seperti Wikipedia lah Bunda Nuni. Nah, itu tergantung dari ayah dan bunda di rumah untuk menjelaskan sehelai gorden saja Bunda Nuni. Itu sudah sesuatu yang sangat bermanfaat untuk anak kita. Apalagi menjelaskan daun pintu, kenapa ada jendela, kenapa ada televisi, kenapa ada dapur. Itu semua diceritakan kepada anak kita secara detail. Itu yang kemudian akan jadi modal bagi anak kita untuk berbagi cerita dengan teman-teman. Lalu yang ketiga, pastikan anak kita itu memiliki keterampilan. Keterampilan apa saja Bunda Nuning? Yang paling utama adalah keterampilan berbicara. Bagaimana kita persiapkan anak kita itu bahasanya, apa yang keluar dari mulut dia sadari, dia pahami dan dimengerti oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Apa yang dia buat, misalnya dia menggambar, melukis, ini nanti kaitannya nanti minggu depan terkait dengan minat dan bakat Bunda Nuning. Tapi kita fokus dulu di bagian ini. Kalau modal dasar ini sudah dipastikan dan itu berkembang pada diri anak kita, insya Allah menjadi sangat penting. Yang terakhir Bunda Nuning, apa yang harus dipastikan oleh ayahanda dan bunda sebelum anak kita bersahabat dengan siapapun adalah bagaimana emosi anak kita. Emosi anak itu tergantung saat dia di dalam kandungan dan saat dia sedang bertumbuh di rumah. Kalau ayah sangat ramah kepada bundanya, insya Allah akan lahir anak-anak yang ramah kepada siapapun. Ayah yang tidak pernah berkata-kata keras, tidak pernah berkata-kata kasar, insya Allah
emosi anak kita juga akan menjadi individu yang tidak kasar kepada orang lain, ramah kepada siapapun. Dan ini yang kemudian kita harus perhatikan ayahanda dan bunda. Dan yang terakhir, modal dasar adalah bagaimana dia sangat fleksibel dengan siapapun tanpa melihat dari latar belakang apapun, sehingga anak kita itu pada suatu masa dia akan teridentifikasi memiliki banyak sahabat dari latar belakang mana saja. Kapan itu bisa terwujud? Jawabannya ada pada ayahanda dan bunda, terutama bagi mereka yang ingin menikah, latih, persiapkan sebagai calon ayah, sebagai calon ibu. Kemudian saat sudah memiliki anak, berlatih bagaimana menjadi orang tua yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, ini semua kita dapat pelajari dan kita dapat ambil contoh-contoh dari banyak orang, tetapi harus selalu digarisbawahi, ambil hal-hal yang positif. Kalau ada hal-hal yang merendahkan, merugikan orang lain, buat apa kita akan melanggengkan hal itu? Justru ke depan kita menginginkan bagaimana kita akan melahirkan anak-anak yang selalu meninggikan harkat dan martabat teman-temannya, sehingga dia memiliki sahabat-sahabat yang hebat-hebat. Dan itu yang kemudian akan menjadi modal dasar bagi dia untuk hidup masa kini dan masa yang akan datang, karena dia memiliki sahabat yang banyak. Demikian benar-benar. Keren banget. Jadi apa yang kita simak beberapa waktu ini saja sudah membuat kita jadi harus memunculkan kreativitas. Enaknya anak-anak memang harus diajarin apa saja dan segala macamnya terkait dengan apapun yang mudah-mudahan membimbing, membawa putra-putri kita menjadi sosok-sosok yang sebagaimana diharapkan tadi. Mudah-mudahan lewat pembelajaran sepenggal demi sepenggal, sepotong demi sepotong, kita akan semakin mampu mengoptimalkan diri. Satu di antaranya bikin anak pede, itu luar biasa banget ya. Itu modal utama. Untuk itu perlu dukungan yang seperti apa saja? Tadi sudah disampaikan Dr. Hamid. Kita boleh langsung ke pertanyaan ya. Dok, terkait dengan anak-anak mengikuti beraneka aktivitas kelompok, berarti harus kita upayakan ya. Kalau misalnya tidak kelihatan ada yang akan diikuti, kita yang cari gitu ya. Kelompok, iya. Benar. Salah satu hak anak itu adalah dia memiliki atau diberi hak atau kebebasan untuk berorganisasi. Berorganisasi di sana itu, tapi itu semua diikat oleh satu dasar dulu. Ada dua sebetulnya. Pertama adalah kebebasan berekspresi. Kalau anak kita sudah memiliki kebebasan berekspresi itu bunda, ayah, itu tergantung oleh 3 hal. Yaitu pertama terkait dengan apa yang dia baca. Jadi berbagai bacaan yang dia baca itu apa saja. Lalu yang kedua terkait dengan pengalaman dia. Kalau pengalaman dia positif, insya Allah Bunda Nuning, saat dia akan bersahabat dengan kelompok, pada saat dia berekspresi itu akan keluar hal-hal yang positif. Lalu yang ketiga adalah suasana saat dia berekspresi. Kalau suasana dia riang gembira, insya Allah dia akan disenangi oleh temannya. Dan disitulah ada catatan poin penting yang disampaikan oleh orang tua kepada anak. Nah, kalau kamu sedang agak gundah atau sedang bermasalah, jangan berbicara, jangan menulis, karena itu akan memperlihatkan dirimu itu sedang bermasalah. Jadi direm dulu gitu ya. Jadi ayahanda dan bunda, orang-orang yang menghasilkan karya-karya yang terbaik itu rata-rata emosinya terkontrol dan suasana batinnya benar-benar terlihat. Coba Bunda Nuning, ekspresi itu tidak hanya melalui mulut,
ekspresi itu juga melalui tangan dan karya-karya, lukisan atau gambar, foto atau tulisan yang dihasilkan oleh orang-orang yang tadi. Tergantung apa yang dia baca, lalu pengalaman apa yang dia alami sejak dari lahir sampai detik itu dia berekspresi, dan saat suasana batin dia. Kalau suasana batin dia dalam penuh kebahagiaan, kegembiraan, dan dia selalu bersyukur kepada Allah dan ada kepercayaan dari ayah dan bunda, insya Allah saat dia berorganisasi, apa yang keluar dari mulut dia itu hal-hal yang selalu dicatat oleh teman-temannya. Dan itu yang kemudian tadi seperti pertanyaan bunda tadi, berarti kalau anak kita tidak punya kelompok-kelompok, kita carikan. Sehingga anak itu dia akan memiliki sahabat yang banyak. Coba Bunda Nuning masih punya sahabat SD kah? Lalu SMP, SMA, mungkin teman kuliah, teman kerja. Ada yang itu yang kemudian membantu kita. Minimal kita bagi cerita, itu yang kemudian bebas dari ingatan kita. Jadi sehingga kita terbebas dari tekanan. Lalu yang kedua terkait dengan anak itu sebelum dia berorganisasi atau berkelompok, itu benar-benar harus selalu terbangun dalam pikiran dia itu hanya memikirkan hal-hal yang positif. Kalau ada yang mulai terlintas negatif, itu yang kemudian dia escape, dia usir dari bayangan pikiran dia. Dia harus selalu memikirkan hal-hal yang positif, apa yang dia bisa buat hari ini, apa yang bisa dia perbuat untuk temannya, apa yang harus dia bantu kepada tetangganya. Itu yang kemudian selalu itu terlintas. Atau dia punya ide-ide untuk menyelesaikan satu masalah. Tapi itu yang paling penting sangat ditentukan oleh hal yang menjadi modal dasar yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita adalah hati nurani. Jadi hakim tertinggi pada setiap individu manusia itu adalah hati nurani. Wow. Hati nurani itu adalah ini yang sebetulnya sudah diberikan oleh Allah kepada setiap manusia, yang dapat membedakan yang kiri dan yang kanan, yang baik dan yang tidak baik, atau sesuatu yang pokoknya harus ada keputusan yang bisa diambil oleh anak kita. Dan itu pada saat dia berorganisasi, bersahabat, insya Allah kalau kita beri kepercayaan kepada anak kita, akan melakukan hal-hal yang membanggakan diri kita. Masya Allah, amin, Allahumma amin. Ini ada pertanyaan dari 0811 sekian. Saya punya anak berbeda-beda. Ada yang gampang banget berteman dengan orang lain, outgoing gitu deh. Sementara ada juga yang adiknya tuh justru pemalu banget. Bagaimana ya membuat mereka meskipun dengan karakter yang berbeda tetapi bisa berkomunikasi, bisa berteman, bersahabat dengan orang-orang lain. Kan ini tugas orang tua ya Pak Hamid ya. Terima kasih dengan jawabannya. Baik, terima kasih. Baru dari 3 orang saja sudah terlihat ada 3 perbedaan. Dan itu kalau di manage dengan baik, dan otomatis nanti minggu depan insya Allah kita akan bahas terkait dengan bakat dan minat anak. Itu yang akan membantu bagaimana jalannya. Bagaimana anak yang pendiam, terus anak yang setengah, lalu anak yang aktif, ramah dan yang aktif. Pokoknya dia akan, itu nanti ditentukan oleh pembahasan minggu depan terkait apa nih yang menjadi keunggulan dari anak kita. Itu dengan kita mengakses anak kita, jadi kita sudah tahu ini anak sebetulnya akan terekspresikan diri dia ini di wadah yang mana. Berarti ayah dan bunda perlu juga melakukan searching ke tempat-tempat mana. Misalnya
anak yang pendiam tetapi dia punya bakat di mana nih dan minat apa. Misalnya dia kayaknya minat di bidang menulis. Arti cari kelompok itu. Kelompok seperti itu. Sekarang online juga banyak itu kelas-kelas. Lalu anak ini yang super aktif, kita otomatis cari yang membuat dia tertantang. Tidak cukup mungkin aktif di senat atau di BEM atau di OSIS. Sekarang ini ada forum anak. Forum anak itu ada di bawah binaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada di bawah binaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di sana ayahanda dan bunda, kalau anak-anak yang aktif itu dan dia tersalur di forum anak, itu dia akan memiliki dua peran Bunda Nuni, sebagai pelopor dan pelapor. Apa saja yang bisa dia pelopori berarti sesuatu yang dia minati dan sesuai dengan bakat dia. Dan itu yang kemudian akan terlinkkan, akan terhubung dengan organisasi perangkat daerah. Jadi misalnya di Dukcapil itu pingin ada anak yang aktif untuk mendorong teman-temannya untuk memastikan bahwa orang yang ada di rumahnya atau tetangga dia memiliki kartu identitas anak. Si anak kita itu nanti akan mempelopori itu. Tidak harus dia ceramah di mana-mana. Sekarang ini ada Instagram, dia buat sebuah poster pakai bahasa yang kemudian menggelitik atau memancing ketertarikan orang mau melakukan segala sesuatu. Dan kalau seseorang itu membaca Instagram atau membaca Facebook dari anak kita dan itu dia tergerak, itu berarti anak kita sudah menjadi pelopor. Sederhana kan Bunda Nuni? Dan itu yang kemudian tidak cukup di situ, anak kita diminta untuk berperan sebagai pelapor. Pelapor banyak hal Bunda Nuni. Ada hal-hal yang positif yang mungkin dia sampaikan ke perangkat daerah. Pak Kadis, Ibu Kadis, di daerah kami semua anak sudah memiliki akte kelahiran. Akan tetapi ada tetangga kami yang satu itu mungkin karena dulu ayah dan ibunya itu melakukan hal yang tidak dikehendaki oleh masyarakat, lalu mereka melakukan proses perkawinan di bawah tangan atau tidak kawin sehingga anaknya tidak memiliki akte kelahiran. Bagaimana caranya agar tetangga kami itu dapat mengurus akte kelahiran? Itu sekarang mudah sekali, lewat aplikasi itu bisa terselesaikan. Dan akhirnya anak tetangga itu mendapatkan akte itu karena salah satu upaya yang disampaikan oleh anak kita. Atau ada hal-hal yang mungkin menurut kita itu tidak mungkin akan terjadi, tetapi karena dilapori oleh anak kita itu sudah menjadi sesuatu yang sangat membanggakan orang-orang yang ada di dinas. Bagaimana ayahanda dan bunda memberi akses kepada anak-anak kita untuk yang agak sedikit mungkin jangan menghukum anak kita dia pemalu atau apa. Itu sebetulnya kata-kata yang kita buat saja. Tapi mungkin ada sesuatu dia diam itu yang kemungkinan besar ada hal yang dia sedang pikirkan, tapi bagaimana menyalurkannya atau mengekspresikan itu kemungkinan belum terbaca karena belum terbangun diskusi yang lama dengan waktu yang berkualitas bersama ayah dan bunda. Ini menjadi penting. Jadi jangan cepat-cepat mengeluarkan kata-kata penghukuman. Ada hal-hal yang selalu kami dorong untuk jangan sampai keluar dari mulut seorang ayah dan seorang bunda adalah kata-kata menghakimi. Nah, ini jadi PR banget buat kita semua ya. Kadang-kadang tanpa sadar karena merasa bahwa itu salah dan harus segera dibetulin, jadi hakim deh kita. Oke, ini pertanyaan dari Batam, dari Pak Masud. Mudah-mudahan juga mewakili pertanyaan yang lain. Assalamualaikum Pak Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batas usia berapa sih anak bisa pegang HP sendiri selama 24 jam?
Kalau menurut saya orang yang membebaskan anaknya sebelum usia dewasa itu justru zolim terhadap anak, Pak. Mudaratnya sangat besar daripada manfaatnya. Tapi anak sekolah SD sekarang pelajaran saja sudah pakai WA grup sekolah. Apa nggak bisa ya diusulkan terhadap sekolah? Oke, terima kasih dari Pak Masud. Baik, terima kasih Ayahanda di Batam. Pemilik modal siapa? Jadi kita kembali lagi ke pemilik modal. Pemilik modal berarti ayah dan bunda. Sebelum kita memberi akses kepada anak kita dengan gadget, itu harus selalu ada kesepakatan. Kesepakatan itu yang kemudian selalu direview di sore hari. Jadi kita bangun kesepakatan jam berapa jam, pada saat kapan anak kita itu connect dengan gadgetnya, dan yang paling kita minta itu adalah pertanggungjawaban diri dia untuk memanfaatkan teknologi ini. Karena banyak orang yang selalu menyalahkan teknologi, padahal teknologi itu adalah hal yang dimudahkan oleh Allah, yang diciptakan oleh orang-orang yang hebat-hebat karena membantu keterbatasan kita. Sekarang apa yang perlu kita lakukan adalah membangun kesepakatan bersama anak. Kalau sepakat udah, tapi ingat, tugas anak itu cuma satu, ayahanda dan bunda di rumah adalah lupa. Jadi harus dimaklumi. Lupa. Tugas orang tua ini yang kemudian telah difasilitasi oleh surat Wal Asr. Semua orang merugi kecuali orang yang selalu mengingatkan dalam rangka kebaikan dan kesabaran. Jadi minimal mengingatkan anak kita itu sehari 5 kali. Sholat aja 5 kali ya nggak? Iya. Selama berapa tahun itu Bunda Nuning untuk mengingatkan? Kalau kita menggunakan patokan sholat itu selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun itu dari usia berapa anak kita untuk tadi? Sekarang anak-anak SD itu sudah mulai terakses dengan gadget karena ada beberapa pekerjaan yang harus dia selesaikan secara online atau berkomunikasi dengan gurunya secara online. Apalagi sekarang ini yang konsep yang dikembangkan itu adalah anak sebagai pusat, guru fasilitator. Iya. Jadi sebagai termasuk orang tua juga di rumah sebagai fasilitator, ya memfasilitasi orang itu harus diikat dengan ketentuan-ketentuan. Nah, tadi kesepakatan itu Bunda Nuning. Jadi ingat tugas anak. Tadi apa Bunda Nuning? Lupa. Lupa ini kok udah pakai handphone sudah berapa jam ini sudah melewati kesepakatan. Tugas orang tua mengingatkan. Di dalam mengingatkan itu Bunda Nuning ada ujung di sana adalah karena kebaikan berarti harus sabar. Jadi ekspresinya harus tidak ada nada tinggi, menekan, memaksa, dan tidak seakan-akan sebagai polisi, juga tidak menjadi seorang jaksa, juga tidak menjadi seorang hakim. Karena menjadi seorang hakim itu atau menjadi seorang pengadil itu harus memiliki 3 syarat. Nah, untuk tugas ayah dan ibu hanya memberikan kabar gembira dan peringatan. Jadi peringatan. Nah, udah berapa jam nih? Jangan dibiarin aja. Jangan dibiarin. 5 jam, 5 kali dalam sehari. Oke. Pagi sampai sore. Mudah-mudahan juga menjawab yang disampaikan Bapak Darmawan Susilo terkait dengan gadget ini. Tantangannya sekarang yaitu teman-teman gadgetnya ini, apalagi kalau anaknya masih umur 8 tahun ya, kelas 3 ya. Tantangan lain yang makin banyak yang bukan seumurannya itu kalau kaitkannya dengan cinta. Oke, next time mungkin bisa kita bahas itu ya. Sementara saya ingin sekali mengucapkan terima kasih kepada Bapak Eko Haryo Mulyono, kemudian Bapak atau Ibu nih Dalmina, dan Pak Kris, Pak Hamid. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kalau hubungan persahabatan anak dengan temannya punya masalah.
Ya pasti ada ya, masalah pasti akan muncul di antara itu. Kemudian juga bagaimana mengajarkan anak agar memiliki teman dekat atau sahabat. Bukan berarti harus hanya dengan itu doang kan, menutup diri untuk teman-teman dan orang lain. Ini dari Alam. Kemudian juga dari Mbak Mila, bagaimana Pak Hamid mengajarkan anak untuk mengetahui apa yang ingin dia lakukan dan bagaimana hasil yang dia mau. Terus bagaimana juga menawarkan dia hal-hal yang dapat memberikannya kebahagiaan. Dan masih banyak pertanyaan lain, waktu kita sudah mepet. Sampai jam berapa, Ondi? Oke, boleh dipilih yang mana yang mau dijawab. Baik. Dulu. Terima kasih Ayahanda dan Bunda yang menaruh perhatian untuk membangun persahabatan anak ini. Tadi ditekankan ada 3 jenis sahabat itu. Ada yang selalu memudahkan kita, lalu ada yang selalu memfasilitasi kita, ada yang kemudian yang suka menggerogoti kita. Lengkap pokoknya ya. 3 sahabat itu harus ada di kehidupan kita sehari-hari. Dengan sahabat-sahabat itu yang ditekankan di setiap sore atau di akhir pekan adalah apa yang dia dapat pelajari dari sahabat-sahabatnya dia itu. Itu yang kemudian akan terpatri dalam diri dia, pikiran dia, yang kemudian itu akan dia selalu ingat. Pasti ada plus dan minus dari hubungan persahabatan itu yang kemudian akan semakin membuat anak kita memiliki daya tahan. Ujungnya dari pembicaraan kita itu kan akhirnya anak kita itu mampu menyesuaikan diri dengan siapapun, kapanpun, dimanapun. Itu semua dia dapat dari proses pembelajaran dia dengan sahabat-sahabat dia. Dan Bunda Nuning, sahabat itu akan menjadi berkesan saat misalnya sahabat kita itu sudah pindah di satu tempat, lalu kemudian itu dipertemukan kembali kita di momen-momen yang sangat penting, di mana kita sangat membutuhkan bantuan dari orang lain. Kita tidak tahu saat kita sedang antri, kok kayaknya ada orang yang saya kenal di depan saya ini. Lalu kemudian dari logat, dari gayanya, ini sepertinya orang ini ada di memori. Lalu kapan ya terakhir kita berjumpa dan kenapa kita telah berpisah jauh dan baru hari ini? Itu terasa langit yang tinggi Bunda Nuning itu menjadi kita bisa gapai. Karena kita sudah menemukan orang yang dulunya itu memang sangat membantu kita, apalagi buat PR, menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Dan ini yang menjadi menarik. Dan itu yang akan menjadi berkesan. Dan insya Allah pada akhir hajat hidup kita, mungkin kita yang lebih dulu diambil oleh Allah, para sahabat ini akan bersaksi bahwa aku memiliki sahabat yang dia telah membuat aku bisa mengenal Tuhan, aku bisa belajar sungguh-sungguh. Aku tadinya suka curang, jadi tidak curang karena dari sahabat yang sudah dipanggil lebih awal oleh Allah. Dan itu adalah pembelajaran luar biasa. Dan itu semua kita akan dapat dari bersahabat. Sehingga Bunda Nuning, coba bayangkan Rasulullah, segala informasi yang kita dapat hari ini itu dari mana semua? Dari cerita sahabat-sahabat yang kemudian itu terekam dengan baik, dan itu selalu diceritakan berulang kepada orang yang mengenal Rasulullah. Iya. Dan
Ini bisa jadi juga perlu untuk disimak ya. Bagaimana Pak Hamid menghadapi anak yang bersedih karena dia dikucilkan oleh teman-temannya dan merasa dibuang oleh temannya. Terima kasih. Menarik, berarti dia mengalami pembulian. Nah, di sana untuk membangun daya tahan anak yang dibuli itu, ada sesuatu yang akan dirasakan oleh teman-teman yang membuli yang hilang dari anak kita. Apa itu? Keunggulan dari anak kita yang kemudian pada saat mereka akan melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, lalu kemudian mereka mengalami hambatan, dan yang mampu menyelesaikan masalah itu adalah anak kita. Tapi mereka sudah merendahkan dia. Ini yang kemudian ada satu upaya yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah bagaimana membantu anak kita untuk selalu mengekspresikan atau mempublikasi atau mengenalkan apa yang dia miliki kepada orang lain. Sehingga pada suatu waktu orang itu tidak lagi akan merendahkan dia, karena teman kita yang selama ini kita rendahkan, sebetulnya kita butuhkan apa yang dia bisa pikirkan, apa yang bisa dia upayakan. Karena dia tidak ada, berarti upaya yang akan dilakukan oleh teman-teman tidak akan berhasil. Untuk itu, tugas orang tua adalah membantu anak kita untuk minimal kalau dia memiliki karya, coba dipublikasi dan di-share kepada siapapun. Ya minimal juara kelas atau apa, atau dia memiliki hal-hal yang positif yang dari diri anak kita lalu tidak dihitung atau tidak direken oleh teman-temannya, nanti pada suatu waktu juga mereka akan menyadari itu. Tugas kita yang selanjutnya adalah memastikan kepada anak kita, nak, yang mampu menilai diri kita hanya diri kita dan Allah, sedangkan orang lain itu tidak tahu apa-apa tentang diri kita. Bagaimana caranya supaya mereka mengenal tentang diri kita? Ya tiada lain, kita harus keluar dari masalah kita adalah dengan memperkenalkan karya-karya atau kemampuan-kemampuan atau potensi-potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita kepada orang lain. Dengan begitu mereka akan mengenal kita sesungguhnya, bahwa ternyata teman kita yang selama ini kita rendahkan, sebetulnya dia adalah solusi untuk menyelesaikan berbagai masalah. Dengan teman-temannya menyadari, ternyata temanku ini hebat. Itu coba dikejar. Seizin Allah, insya Allah anak kita akan terbebas dari perundungan. Iya, ini adalah bagaimana kita membekali anak-anak kita untuk bisa melangkah ke depan dengan kemampuan berteman, bersahabat. Itu juga termasuknya berbicara dan punya rasa percaya diri. Bahasan hari ini karena kita sudah ada di penghujung, boleh dirangkum? Baik, terima kasih Bunda Nuning, Ayahanda dan Bunda, untuk memastikan ketahanan diri anak dari asuh persahabatan. Pastikan peran ayah dan bunda ada 3 hal. Pertama adalah memfasilitasi. Jadi memfasilitasi bagaimana anak kita itu memiliki sahabat sebanyak-banyaknya. Lalu kemudian mendorong. Mendorong ini juga adalah hal yang sangat penting. Mungkin pada suatu masa anak-anak kita seperti tadi yang diceritakan, dia mengalami perundungan, itu yang kemudian kita harus dorong kembali untuk dia berbuat sesuatu yang kemudian dia akan dikenal oleh sahabat-sahabatnya. Lalu terakhir adalah mengintervensi hal-hal jangan sampai merusak persahabatan diri dia dengan teman-temannya. Jadi dari aspek anak kita itu yang kita harus segera intervensi. Misalnya mungkin Bunda Nuning, dia pada suatu momen pernah kita bentak, atau pada suatu momen pernah kita marahi, tetapi kita tidak meminta maaf atas apa yang kita lakukan kepada anak kita.
itu yang kemudian menjadi perusak diri dia saat melakukan persahabatan. Jadi dia mudah marah, jadi dia mudah berkata-kata kasar. Itu yang kemudian akan membuat persahabatan dengan teman dia itu akan mengalami masalah. Dan itu yang kemudian kita harus segera intervensi. Lalu yang paling penting yang terakhir Bunda Nuning adalah peran orang tua untuk memastikan anak itu memiliki sahabat yang banyak. Itu tergantung bagaimana kita mempersiapkan kemampuan diri anak untuk berekspresi, dilengkapi dengan berbagai bacaan. Jadi berbagai bacaan ini menjadi penting. Seperti tadi, kognitifnya itu harus diperkaya. Lalu kedua adalah anak kita harus mendapatkan pengalaman. Pengalaman itu bukan saja yang positif saja Bunda Nuning. Ada juga yang negatif. Tetapi dari pengalaman itu anak kita selalu minta untuk mengambil apa makna di balik itu semua. Jadi makna atau pesan-pesan yang kemudian itu yang selalu dia ingat. Lalu yang terakhir adalah memastikan suasana hati, suasana batin anak itu kita selalu dalam kegembiraan. Itu tergantung dari bagaimana ayah dan bunda membiasakan diri selalu meninggikan harkat dan martabat anak. Tidak pernah berkata kepada anak kita. Dengan begitu, insya Allah anak kita tidak akan melakukan hal yang serupa kepada teman-temannya. Demikian, semoga Allah selalu memberkahi kita dan memberikan cahaya. Dan semoga hati ini sudah lembut, semakin lembut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, alhamdulillah apa yang kita dapat hari ini mudah-mudahan betul-betul bisa jadi bekal bagaimana kita menumbuh kembangkan putra-putri anak-anak kita, memfasilitasi mereka agar punya teman. Berarti terlebih dahulu tadi kalau nggak salah di awal dengan keluarga ya, kakek, nenek, om, tante, sepupu dan lain sebagainya di rumah menjadi sahabat dari anak-anak kita. Dan insya Allah ini semua nanti bisa jadi bekal yang sangat keren bagi anak-anak kita untuk melangkah ke depan. Bersahabat sangat penting, terlebih-lebih apabila anak-anak mampu menjadi penyebab orang-orang di sekitarnya, sahabat-sahabatnya menjadi orang yang jauh lebih baik ya. Insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.